Kalau saya lihat teman-teman anak band juga, Pak. Iya. Teman-teman anak band yang biasanya kesehariannya ngisi di kafe, wedding, di kafe, di restoran, hotel dan sebagainya. Akhirnya ketika mereka harus dirumahkan, nah mungkin apabila ada suatu saat ada kebijakan untuk itu, seniman-seniman boleh dimasukin, Pak. Iya, saya sudah mendapatkan laporan yang pelaku ekonomi kreatif itu sangat berdampak. Iya. Pak, suka tidak suka, kemarin kita sudah ada korban PDP, kemudian positif. Pada saat PDP meninggal dunia, hasil tes belum keluar. Kemudian akan jadi sedikit perdebatan antara keluarga dan pihak rumah sakit kan, untuk ini dijalankan sesuai prosedur penanganan pemakaman COVID-19 atau seperti biasa, karena hasil belum keluar. Nah, berdasarkan apa yang sudah terjadi kemarin, karena ada kejadiannya sudah ada. Nah, sekarang kebijakan pemerintah menjadi seperti apa, Pak, kalau sampai terjadi lagi seperti kalau itu? Pemerintah itu tetap mengacu kepada protokol penanganan COVID ini, terutama rekomendasi dari WHO. Ya, seperti misalnya kalau PDP pun ya meninggal, itu harus diperlakukan seperti positif ya. Jadi dengan prosedur pembungkusan secara plastik, bahkan peti desinfektan, terus disolatkan oleh petugas rumah sakit dan dimakamkan. Tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, itu harus dipatuhi sebenarnya. Nah, kejadian kemarin memang ada perdebatan. Sempat dibolehkan pulang, tapi tetap diawasi, disupervisi oleh petugas rumah sakit dengan menggunakan pakaian ala robot itu. Nah, sarung tangan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa menjamin melayat ini kan dengan jarak tertentu, sehingga semuanya masuk kategori ODP. Nah, begitu keluar hasilnya di Jakarta kan masalahnya hasilnya lama. Harusnya kan tes hari ini keluar, ternyata nunggu sampai 1 minggu. Setelah keluar positif pula. Nah, wah, repot kita akhirnya. Kan? Jadi yang tadinya ODP ini kita teliti lagi, kita cek lagi, kita lacak lagi, ada nggak gejala-gejala batuk, flu, sesak dan lain sebagainya. Nah, inilah informasi terutama di media sosial udah simpang siur. Betul lagi berita-berita hoax yang tidak benar itu beredar di mana-mana yang menakut-nakutin. Nah, kita langsung ngambil langkah-langkah cepat ya di jajaran Dinas Kesehatan, karena ada tes rapid, kita tes. Nah, semua keluarga atau yang pernah bersentuhan dengan almarhumah ini kita tes. Nah, alhamdulillah hasil tesnya itu semuanya negatif. Jadi sekarang tinggal. Tapi tetap harus berkala lagi kan? Ya, tes yang kedua. Tapi tes yang kedua pun untuk orang yang mungkin ada sesak, ada apa. Kalau mereka sehat-sehat, mungkin udah sehat gitu, enggak perlu tes lagi sampai udah lebih dari 14 hari kan. Jadi mungkin udah sehat. Tapi kalau ada yang gejala-gejala tadi sakitnya, itu yang mungkin seberapa akurat sih rapid test tuh, Pak? Rapid test kan sama kayak tes PK kehamilan gitu kan, Pak, kan? Dia jadi kalau 2 muncul gitu. Kalau berdasarkan hasil kata dokter sih cuma 75%. Artinya itu cuma tanda-tanda, karena kan beda. Tapi kalau misalnya hasil rapid test positif, nah itu langsung diambil swab itu dari lendir, itu baru diperiksa di Jakarta. Kalau negatif enggak. Kalau ini rapid test tuh untuk mengetahui apakah antibody kita untuk melawan si virus corona ini muncul apa enggak. Kalau dia muncul berarti ada corona di dalam tubuh kita. Perkiraannya, walaupun belum tentu ya, Pak ya. Bisa jadi virus-virus yang lain. Influenza, TB atau yang lain. Karena dia hampir mirip aja tuh gitu, Pak ya. Iya, jadi ada yang lebih singkat. Berapa jam sih, Pak? Bisa tahu kalau dengan itu 15 menit udah bisa. 15 menit udah bisa. Kita banyak, Pak, rapid test itu. Nah, ini kita kemarin dapat bantuan dari provinsi 200. Ya, kita berharap akan banyak lagi supaya lebih enak. Kita ke orang ODP kita tes langsung, orang PDP kita tes. Kalau itu positif, nah baru. Itu nggak bisa beli, itu beredar beli begitu aja? Boleh sebenarnya.
kita lagi cari juga rapid test ini. Karena itu sekarang udah banyak mereknya tuh. Nah, itu cari yang bagus. Yang bagus lah ya Pak, yang jangan sampai hasilnya jadi bumerang. Iya. Nah Pak, sekarang kalau Bapak bersama keluarga gimana? Ya memang untuk mengantisipasi ini. Semenjak mewabahnya virus corona, terutama setelah di Pontianak ada pasien yang positif, tentunya di rumah kita juga waspada, akhirnya membersihkan di benda-benda matinya dengan desinfektan, terus membatasi tamu, yang menerima tamu pun mungkin di ruang di luar di lobi itu tidak. Itu kita membatasi jumlahnya juga. Udah itu sering cuci tangan. Nah, terutama pembantu atau yang membantu di rumah itu juga kita minta untuk steril juga. Mudah-mudahan ini saya nggak kebayang sih Pak sampai di bulan puasa sama di Lebaran nanti ya Pak ya. Betul. Ini jadi tidak nyaman. ya, Kita sholat berjemaah jadi tidak bisa, acara nikahan hadir pun tidak boleh, bahkan sampai yang tragis kalau ada kerabat kita yang meninggal, kita mau ngelayat, mau tahlilan, itu yang sangat tidak nyaman. Beberapa tokoh kita meninggal loh Pak dalam kondisi ini, bukan karena virus, tapi ada meninggalnya beberapa tokoh di Kalimantan Barat ini yang akhirnya susah buat kita pergi melayat mestinya. Nah, itu yang buat kita tidak nyaman. Tapi kita yakin kita bisa kalau kita bersama. Nah, tapi sekarang sebenarnya dampak yang lebih kita harus antisipasi adalah masalah perlindungan sosial, masalah sosial karena ekonomi kan. Nah, ini yang sekarang pemerintah sudah serius menangani. Ya, di Kota Pontianak kita membagikan beras, sembako yang lain juga, dan nanti kita sudah melakukan pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Mungkin kita akan mengurangi juga nanti untuk PDAM ya, untuk yang di bawah inilah yang di bawah kewenangan pemerintah kota untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita bebaskan. Ini dalam rangka apa? Untuk mereka terselamatkan untuk sementara. Nanti tahun depan atau setelah ini selesai, kita programkan pemulihan ekonomi, peningkatan kepercayaan diri masyarakat ini yang Pak sudah terpuruk. Ini kan banyak nih akibat daripada usahanya macet, mau bayar kredit pun tidak bisa. Tapi alhamdulillah Pak Presiden sudah mengumumkan diberikan kemudahan-kemudahan menunda dan seterusnya. Iya, kayak ya misal saya yang biasanya juga karena harian ya Pak ya. Jadi harus memang tetap bekerja karena pertimbangannya harus di rumah juga. Wah, berat memang nih Pak melalui hari-hari ini. Terutama teman-teman, kalau saya lihat teman-teman anak band juga Pak. Teman-teman anak band yang biasanya kesehariannya ngisi di kafe, wedding, di kafe, di restoran, hotel dan sebagainya. Akhirnya ketika mereka harus dirumahkan, nah mungkin apabila ada suatu saat ada kebijakan untuk itu, seniman-seniman boleh dimasukin Pak. Iya, saya sudah mendapatkan laporan yang pelaku ekonomi kreatif itu sangat berdampak. PKL, terus sampai juru-juru parkir itu sangat berdampak. Kita memaklumi dan makanya justru itu kita sudah membuat satu program bagaimana untuk meningkatkan lagi, menaikkan lagi semangat mereka untuk nanti terus bisa berproduksi. Oh iya, ASN kota beraktivitas seperti biasa Pak? Kalau kita memang sudah membatasi untuk yang pelayanan langsung publik itu sama eselon 2-3 kita wajibkan tetap masuk kerja, tetapi yang sifatnya administrasi bisa kerja di rumah. Ada sip-sipan gitu nggak Pak? Ada yang sip-sipan, tapi ada juga mereka yang full di rumah karena cuma administrasi. Apalagi sekarang kan komunikasi bisa lewat video conference, bisa lewat chatting, bisa lewat WA atau telepon. Oke. Kita sampai di situ dulu ngobrol-ngobrolnya. Buat situasi Kota Pontianak saat ini, bagaimana keadaan yang sebenar-benarnya, tapi memang tidak ada informasi-informasi data-data yang tertutup gitu kan Pak? Tidak ada, kita open dan bisa diakses. Bisa diakses langsung ya. Data-data kita. Kan ada data yang di provinsi seperti yang di provinsi itu juga ya Pak. Kota juga ada. Di kota juga ada ya Pak ya. Oke. Pak, boleh pesan nggak buat masyarakat di Pontianak ataupun bahkan ya masyarakat secara umum lah? Ya, kepada warga Kota Pontianak tentunya saya berpesan
tetap mematuhi arahan-arahan pemerintah dengan menjaga jarak ya, terus selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya juga, serta sekarang diharuskan menggunakan masker kalau keluar ya. Kalau keluar selanjutnya menghilangkan stigma negatif kepada warga kita juga yang positif, terus yang PDP maupun yang ODP. Dan marilah kita sekarang meningkatkan, saatnya kita bergotong royong meningkatkan kesetiakawanan sosial, saling berbagi, karena masih banyak saudara-saudara kita yang susah akibat dampak dari mewabahnya virus corona ini. Kita bisa, kita kuat, dan kita mampu mengalahkan corona. Terima kasih. Terima kasih Pak, sudah bersedia diwawancarai di acara Mencari Ilham ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah menyaksikan. Nanti kita akan ketemu lagi di pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.